A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, begitu banyak kenikmatan seperti nikmat dunia yang sampai saat ini kita rasakan. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, kepada manusia paling mulia yang pernah ada di dunia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkanlah, nama saya Kiki Caskiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi ceramah yang bertemakan keutamaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sholawat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari segala keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan sholawat itu Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan sholawat itu Engkau akan mensucikan kami dari segala keburukan. Dengan sholawat itu Engkau akan mengangkat derajat kami. Dengan sholawat itu pula Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dari semua kebaikan, baik ketika hidup maupun setelah mati. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah ini merupakan suatu doa? Mengapa kita berdoa melalui sholawat? Karena seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka akan aku berikan 10 kebaikan untuknya. Maka dari itu, ulama di seluruh dunia sepakat untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad, yang mana seperti di kalangan NU sudah sangat masyhur sekali sholawat Badar yang bunyinya Sholatullah salamullah ala taha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jamaah yang dirahmati Allah, apapun nama sholawatnya, ketika kita membaca sholawat itu merupakan suatu bentuk ibadah. Karena sholawat juga merupakan suatu cara untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bahkan sholawat itu tidak hanya diucapkan atau dibaca oleh manusia saja, tetapi Allah dan para malaikatnya juga bersholawat untuk Nabi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat, shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kepada Nabi Muhammad
dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad? Padahal Allah sudah menjamin untuknya surga. Allah sudah menjamin bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surga. Karena sesungguhnya salawat itu bukanlah permohonan untuk masuk surga. Salawat itu bukan hanya diucapkan oleh manusia saja, tetapi Allah dan para malaikatnya juga bersalawat, yang mana masing-masing salawat itu memiliki maknanya tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat memiliki makna untuk memberikan rahmat. Malaikat bersalawat bermakna untuk memintakan maghfirah atau ampunan. Dan manusia atau orang-orang yang beriman yang bersolawat bermakna untuk meminta ampunan dan rahmat. Paling sedikitnya ada 5 alasan mengapa kita diharuskan untuk bersolawat. Yang pertama, solawat itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tadi saya telah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kemudian alasan yang kedua yaitu solawat merupakan suatu cara untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sih ketika kita sudah mencintai dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan melakukan segala apa yang diperintahkannya. Kita akan menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan kita juga akan menghindarkan segala larangannya. Alasan yang keempat yaitu bersolawat menghindarkan kita dari siksa Allah. Mengapa seperti itu? Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Mengapa Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka? Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang bersolawat. Jadi orang-orang yang bersolawat itu diibaratkan Nabi Muhammad itu berada di tengah-tengahnya mereka. Yang kelima yaitu yang terakhir, bersolawat itu merupakan ucapan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Bukankah kita patut berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah berjuang dengan kegigihannya menyampaikan risalah Allah agar umatnya bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan tidak berterima kasih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyukai sekali kepada orang-orang yang selalu berterima kasih. Jadi cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad itu dengan melalui sholawat. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah itu tidak mengambil keuntungan apapun. Justru sebaliknya, kitalah yang sangat membutuhkan sekali syafaatnya dari beliau. Analoginya seperti kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sholat kita, tetapi sebaliknya, kitalah yang membutuhkan pertolongan dan rahmat darinya. Sholawat itu bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Ketika kita sedang bepergian, ketika kita sedang memasak mungkin, sedang merapihkan rumah, atau di segala hal. Karena sholawat itu tidak mengharuskan kita untuk mempunyai wudu atau khusyuk. Sholawat itu ketika kita membacanya, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau bersolawat kepada Allah, maka Allah akan mencintaimu, karena engkau banyak menyebut nama hambanya yang paling dicintainya. Ketika Allah menaruhkan hati kepada seorang hamba, maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta kepadanya. Jangan kau kejar cinta dengan nafsu, maka dia akan lari. Seperti Zulaiha mengejar Yusuf dengan nafsu, maka Yusuf akan lari. Namun ketika Zulaiha bertobat dan meminta ampunan kepada Allah, maka cinta Yusuf akan mendekat kepada Zulaiha. Maka tanamkanlah cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah.
maka Allah akan tanamkan cinta kepada hatimu, maka seluruh hamba-hamba akan mendekat dan mencintaimu. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita bersolawat untuk Nabi Muhammad bersama-sama. Saya di sini dan jamaah di sana, marilah kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga kita semua bisa istiqomah dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk umatnya yang bertakwa, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku sekalian, siang-siang enaknya makan ketan, marilah mengabdi kepada Tuhan, jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Wallahul muwafiq il aqwam bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.